Salam sejahtera, sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam kontemplasi bersama Evodia. Episode kali ini saya masih melanjutkan belajar dan menimba dari spiritualitas Padre Pio. Pada episode yang lalu, saya berbicara pada bagian belajar di Hawaii. Saya akan melanjutkan belajar di Hawaii. Sahabat terkasih, apakah penderitaan saya sudah selesai? Belum. Pada waktu saya tiba di Honolulu, saat menunggu bagasi, saya tidak menemukan koper saya. Setelah menunggu cukup lama, lebih dari 30 menit, maka kemudian saya melapor bahwa saya tidak menemukan koper saya. Pihak bandara kemudian berusaha dan mencari. Tiba-tiba ada satu koper, dan koper itu ditutup dengan cover yang bagus. Dan ketika diberikan kepada saya, oh ya, itu koper saya. Dan saya senang mendapatkan koper saya. Tetapi saya kemudian curiga, mengapa koper saya ditutup? Lalu saya buka, ternyata koper saya pecah. Maka saya pun melaporkan koper yang pecah tersebut, dan pihak airline berjanji akan mengganti koper saya tersebut. Maka kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju tempat di mana kami akan mengikuti studi. Setelah saya tiba, saya beruntung sekali mendapat teman sekamar adalah seorang pendeta warga negara Singapura yang bertugas di Honduras. Dia bisa berbahasa Indonesia dan dia sangat menyukai Indonesia. Jadi saya mudah sekali connect dengan pendeta tersebut. 2 hari kemudian, teman saya pendeta ini sakit demam dan diare hebat. Saya tidak mungkin meninggalkan dia sendiri di dalam kamar. Jadi saya terus harus membantu dia. Hal yang menarik, saya membantu dia melumuri tubuhnya dengan balsam, kemudian memijatnya. Sesuatu hal yang belum pernah saya lakukan. Tapi saat itu, saya harus melakukannya untuk kesembuhan teman saya. 2 hari kemudian, teman saya ini sembuh. Apakah selesai? Belum. Tiba-tiba saya mendapat telepon dari Indonesia. Saya diminta untuk melepaskan tanggung jawab saya sebagai koordinator salah satu kegiatan. Lalu saya katakan silakan saja, dan mereka kaget. Apakah mereka pikir saya marah? Tidak, saya tidak marah. Saya memang terusik. Tetapi saya tidak mau terganggu dengan studi saya. Saya harus bisa tetap fokus. Seringkali saya bertanya soal tanda. Ini tanda apa lagi? Ini tanda apa lagi? Terkadang saya juga minta kepada Tuhan, mohon saya beri tanda.
setelah saya belajar, saya tidak bertanya lagi dan meminta tanda, tapi saya berserah kepada Tuhan. What is your agenda? Apa rencana Tuhan kepada saya? Saya akan ikut saja. Apakah penderitaan saya selesai? Belum. Di dalam kelas, saya sering sekali merintih kesakitan. Sakit yang luar biasa. Tetapi saya diam saja. Saya tidak pernah memberitahukan kepada siapapun bahwa sebetulnya ada sesuatu yang sakit seperti ditusuk-tusuk rasanya. Suatu hari saya mengajak teman saya untuk pergi ke kapel. Maka kami pun berdua berdoa. Setelah berdoa beberapa saat, teman saya mulai ngaco. Maka kami keluar dari kapel tersebut. Nah, begitu keluar dari kapel, tiba-tiba saya dan teman saya merasa tidak nyaman, pusing, sesuatu yang aneh. Lalu saya mengajak teman saya ke kamar saya karena teman sekamar saya adalah pendeta. Lalu saya minta teman saya pendeta untuk mendoakan teman saya itu. Maka teman saya yang pendeta mendoakan teman saya. Apa yang terjadi? Dia berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Saya ikut membantu mendoakan teman saya tersebut. Nah, setelah dia tenang, apa yang terjadi kemudian? Saya berteriak-teriak dan kesurupan. Lalu pendeta mendoakan saya kembali. Keesokan harinya, saya dan teman saya pergi ke gereja Katolik menemui pastor paroki. Kami memang rajin ke gereja Katolik di sana, dan kami diperkenalkan juga dengan para dewan paroki, sehingga kami sudah cukup akrab dan sering diajak oleh pastor paroki berkumpul dengan teman-teman yang lain. Kami menceritakan kepada pastor bahwa teman saya mengalami gangguan. Maka pastor kemudian mendoakan teman saya dan memercikinya dengan air suci. Apa yang terjadi? Kembali teman saya kesurupan, berteriak-teriak. Setelah itu, pastor mendoakan, sahabat terkasih, apakah persoalan saya sudah selesai? Belum. Pada saat pendidikan selesai dan kami akan diutus, saya mengalami sakit dan tidak bisa bangun. Maka salah seorang teman saya dari India, dia seorang dokter, mengambil balsam lalu melumuri saya dan mendoakan saya. Dan saya terus bergumul dan terus berdoa mohon kepada Tuhan agar saya bisa sembuh dan bisa mengikuti acara perutusan. Kemudian saya pun pulih. Saya pergi ke ruang pendidikan untuk menerima perutusan. Sahabat yang terkasih, saya akan melanjutkan episode ini pada episode yang berikutnya, masih tetap dalam bagian belajar di Hawaii. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati. Salam Padre Pio. Pray, hope, and don't worry.